Sebelumnya, Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam, Om Sidir Astu Tat Astu Swaha. Umat Hindu Sedharma yang berbahagia, semoga senantiasa kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta perlindungan dari ide Sang Hyang Widiwasa. Sebelumnya, yang saya hormati para dewan juri di acara Jenana Dharma ini, sebelum saya menyampaikan pesan Dharma, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kenny Wigati, saya dari Universitas Bandar Lampung. Di sini saya akan menyampaikan pesan Dharma, yaitu tentang keutamaan wanita Hindu. Umat Hindu Sedharma yang berbahagia, seorang wanita dalam berbagai peradaban senantiasa menghiasi kehidupan. Dalam penulisan karya sastra, seorang wanita memiliki peran penting serta strategis dalam memutar cakra kehidupan alam semesta. Umat Hindu Sedharma yang berbahagia, seorang wanita tidak hanya dipandang sebagai sosok yang cantik dan menarik dipandang mata, melainkan sebagai sosok yang memiliki banyak keunggulan serta didamba oleh lawan jenisnya. Keutamaan wanita dalam Yajurweda Adhyaya 14 Sloka 21 disebutkan, "Oh perempuan, engkau adalah perintis cemerlang, pendukung yang memberi makan, menjalankan aturan-aturan seperti bumi. Kami memiliki engkau di dalam keluarga, di usia panjang, kecemerlangan, kemakmuran, kesuburan, serta kesejahteraan." Umat Hindu Sedharma yang berbahagia, seorang wanita merupakan perintis, yang artinya seorang wanita memiliki inovasi dalam membimbing keluarganya, membantu suaminya dalam mesejahterakan anggota keluarganya, mendoakan melalui pelaksanaan niatnya agar semua sehat dan berumur panjang. Tidak banyak diketahui bahwa sesungguhnya seorang wanita dapat mengubah takdir keluarganya dari buruk menjadi baik. Maka, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana seorang wanita dapat mengubah takdir keluarganya dari buruk menjadi baik. Karena nasib wanita lebih banyak menderita daripada laki-laki. Namun, seorang wanita memiliki kelebihan, yaitu dapat mengatasi segala penderitaan yang ada di dunia ini. Sebagaimanapun bumi dapat menahan beban yang ada di kehidupan ini. Yaitu seperti pada kisah Sakuntala. Pada suatu ketika, ada seorang raja bernama Raja Duswanta. Ia pergi berburu ke tengah hutan di kaki Gunung Himawan. Hingga jauh ke tengah hutan, ia melihat tempat pertapaan yang begitu indah. Dan ternyata disitulah tempat kediaman Begawan Kanwa. Di sana, ia disambut dengan ramah oleh putri yang cantik jelita bernama Sakuntala. Melihat putri Begawan Kanwa yang begitu cantik, timbullah hasrat sang raja ingin menikahi Sakuntala. Sakuntala menolak, namun sang raja terus merayu hingga akhirnya Sakuntala bersiap menikahi sang raja dengan syarat bahwa kelak anaknya lahir harus dijadikan putra mahkota. Karena diselimuti rasa sayang, sang raja pun bersiap memenuhi permohonan tersebut. Setelah berapa bulan kemudian, putranya pun lahir dan diberi nama Sarwa Damana. Tanda-tanda ia merupakan penguasa bumi ditunjukkan pada gambar cakra di telapak tangannya. Setelah putranya lahir, Sakuntala dengan setia dan sabar menanti kedatangan sang raja. Namun, sang raja tak kunjung datang. Hati Sakuntala dijadikan semakin sedih karena melihat putranya yang tak kunjung dijemput oleh sang ayah. Sakuntala pun terus berdoa melakukan serada bakti. Melihat kejadian tersebut, Begawan Kanwa menyuruh
menyuruh Sakuntala dan putranya untuk pergi ke ibu kota menghadap sang raja. Akhirnya, Sakuntala pun pergi ke ibu kota. Ia menghadap sang raja ketika sang raja sedang bersidang di hadapan para umum. Sakuntala pun menjelaskan maksud kedatangannya, bahwa ia ingin menyerahkan putranya Sarwadamana untuk dijadikan putra mahkota kerajaan. Namun, sang raja pun menolak kebenaran perkataan Sakuntala. Bahkan ia menghina, mencaci maki Sakuntala di depan umum. Sakuntala pun menangis karena dipermalukan. Namun, tiba-tiba terdengar suara dari langit yang membenarkan perkataan Sakuntala. Sang raja pun tak mampu mengelak lagi. Lalu ia menangis menyesal sambil berkata, "Karena kau adalah istriku dan kau adalah putraku, maka akan kuangkat ia sebagai putra mahkota dan akan kuangkat ia menjadi raja dan akan kuganti namanya menjadi Bharata karena berdasarkan sabda dari langit." Setelah itu, mereka hidup bahagia. Dari kisah tersebut dapat kita simpulkan bahwa keutamaan seorang wanita tidak hanya dilihat dari kecantikannya, melainkan dari serada bakti, cinta kasih, serta kesabarannya. Umat Hindu sedharma yang berbahagia, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita dan dapat meningkatkan serada bakti kita kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Semoga kesalahan saya diampuni oleh ide Sang Hyang Widiwasa. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.